Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ala alihi ala nabiyil mustafa. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Wa huwal khaliqul mahlukul marad wa syifa. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kelompok kami, yaitu yang berjudul pengertian filsafat dan ruang lingkup filsafat. Adapun materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat yaitu merupakan padanan dari kata bahasa Arab falsafah dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya yaitu cinta, sophia yaitu kebijaksanaan. Jadi secara harfiah, philos dan sophia diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan, atau bisa juga disebut sebagai sahabat pengetahuan. Atau jika di bahasa Indonesia kan, filosofia ini adalah menjadi kata filsafat. Dan jika mengacu kepada orang yang mempelajari ilmu filsafat tersebut atau orang yang memiliki kefilsafatan tersebut, itu disebut filosofi atau filosof. Kemudian pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni, paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Jadi menurut Plato di sini adalah ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari ilmu kehakikatan dari segala-segala ilmu, yang mencangkup dari semua ilmu. Yaitu ketika kita mempelajari ilmu kemanusiaan contohnya, pasti di dalamnya terdapat ilmu filsafat. Maksud Plato itu begitu. Ilmu filsafat yaitu ilmu hakikat menurut beliau itu. Dan kemudian menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles ini adalah murid dari Plato juga. Beliau mengatakan bahwasannya filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Ia juga mengartikan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari peri ada sebagaimana adanya. Jadi maksud dari Aristoteles ini adalah ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari atau yang mencari tahu bagaimana realitas yang ada itu terjadi. Maksudnya begini. Contoh, bagaimanakah langit itu berdiri tanpa tiang? Nah, menurut Aristoteles itu di sini dia akan mencari penyebab-penyebab dari realitas itu terjadi. Maksudnya begitu. Dan kemudian menurut William James, dia adalah filosof Amerika yang terkemuka sebagai tokoh paragratisme dan pluralisme. Dia mengatakan, filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebat untuk berpikir yang jelas dan terang. Jadi, menurut William James di sini, filsafat itu adalah ilmu yang begitu luar biasa, begitu terang, begitu hebat maksudnya. Jadi menurut beliau ini, filsafat itu adalah ilmu yang mencangkup dari semua ilmu-ilmu, maksudnya begitu. Dikatakan yang jelas dan terang itu. Semua ilmu yang ada di dunia ini pasti mencangkup akan ilmu filsafat. Baik, mungkin itu saja, dan kemudian materi selanjutnya yaitu asal mula filsafat akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. B. Asal mula filsafat. 1. 4 hal yang melahirkan filsafat. Bagaimanakah filsafat tercipta? Apa yang menyebabkan manusia berfilsafat? Sesungguhnya ada 4 hal yang merangsang manusia berfilsafat, yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Adapun A. Ketakjuban. Banyak filsuf mengatakan bahwa yang menjadi awal kelahiran filsafat ialah taumasia. Dalam karyanya yang berjudul Metafisika, Aristoteles mengatakan bahwa karena ketakjuban manusia mulai berfilsafat.
Ketakjuban hanya mungkin dirasakan dan dialami oleh makhluk yang selain berperasaan dan juga memiliki akal budi. Makhluk yang seperti itu sampai saat ini yang diketahui hanyalah manusia. Penelitian terhadap apa yang diamati demi memahami hakikatnya itulah yang melahirkan filsafat. Pengamatan yang dilakukan terhadap objek ketakjuban bukanlah hanya dengan mata, melainkan juga dengan akal budi. Adapun B. Ketidakpuasan. Sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan mite memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Ketidakpuasan itu membuat manusia terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti dan meyakinkan. Manusia yang tidak puas dan terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti itu lambat laun mulai berpikir secara rasional. Lalu C. Hasrat bertanya. Ketakjuban manusia telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan dan ketidakpuasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan itu tak kunjung habis. Menurut Sartre, kesadaran pada manusia senantiasa bersifat bertanya yang sungguh-sungguh bertanya. Filsafat selalu mempertanyakan sesuatu dengan cara berpikir radikal, sampai ke akar-akarnya tetapi juga bersifat universal. Dan yang terakhir D. Keraguan. Manusia selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu yang dipertanyakannya itu. Tentu saja hal itu berarti bahwa apa yang dipertanyakannya itu tidak jelas atau belum terang. Karena sesuatu itu tidak jelas atau belum terang, maka manusia perlu dan harus bertanya. 2. Proses kelahiran filsafat. Filsafat sebagai bagian dari kebudayaan manusia yang amat menakjubkan, lahir di Yunani dan dikembangkan sejak awal abad ke-6 sebelum Masehi. Proses kelahiran filsafat itu membutuhkan waktu yang amat panjang. Ketika suku-suku bangsa Hellenes menyerbu masuk ke tanah Yunani, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, mereka masih merupakan pengembara-pengembara kasar yang belum mengenal peradaban. Mereka baru berhasil menaklukkan Yunani dan menyingkirkan penduduk aslinya setelah mereka mengambil alih peradaban, yang pada masa itu telah mencapai tingkat cukup mengagumkan. Memang, orang-orang Yunani berhasil mengolah berbagai ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari dunia timur itu menjadi benar-benar rasional ilmiah dan berkembang pesat. Pemikiran rasional ilmiah itulah yang melahirkan filsafat. Para filsuf Yunani pertama yang mulai berfilsafat di Asia Kecil sebenarnya adalah ahli-ahli matematika, astronomi, ilmu bumi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Karena itu, pada tahap awal filsafat mencakup seluruh ilmu pengetahuan, para filsuf Yunani pertama tersebut dikenal sebagai filsuf-filsuf alam. Mereka berpikir tentang alam. Apakah intinya, bagaimanakah menerangkan peri adanya, dan apakah sifat-sifatnya yang paling hakiki. Dengan demikian, filsafat yang pertama lahir adalah filsafat alam. Sifat dasar filsafat. Yang pertama, berpikir radikal. Berfilsafat berarti berpikir secara radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikir itu akan senantiasa mengorbankan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Yang kedua, mencari asas. Filsafat bukan hanya mengacu kepada bagian tertentu dari realitas, melainkan kepada keseluruhannya. Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Seorang filsuf akan selalu berupaya untuk menemukan asas yang paling hakiki dari realitas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Titik kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan.
Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Yang keempat, mencari kejelasan. Salah satu penyebab lahirnya filsafat ialah keraguan. Untuk menghilangkan keraguan diperlukan kejelasan. Ada filsuf yang mengatakan bahwa berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Yang kelima yaitu berpikir rasional. Berpikir secara rasional, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Peranan filsafat. Menyimak sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses perkembangannya, sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikitnya 3 peranan utama dalam sejarah pemikiran manusia. Ketiga peranan yang telah diperankannya itu ialah sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Pendobrak. Filsafat sebagai pendobrak mampu mendobrak dan menyadarkan manusia agar tidak terlalu percaya pada hal-hal mitos atau mistis. Pembebas. Filsafat sebagai pembebas membantu manusia terhindar dari cara berpikir mistis dan membebaskan manusia dari kurangnya pengetahuan yang menyebabkan manusia berpikir secara dangkal. Pembimbing. Filsafat sebagai pembimbing yaitu mampu membantu manusia untuk mempercayai hal-hal yang benar-benar nyata serta tidak goib. Filsafat dapat membebaskan manusia dari segala jenis penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia. Sesungguhnya, filsafat sanggup melaksanakan perannya selaku pembimbing. Demikian presentasi kami dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching all. See you next time.